Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Syarianto dari kelas A, Pendidikan Geografi. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang jenis dan model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menurut Suarsimi Akuntaro, menjelaskan penelitian tindakan kelas sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan terjadi dalam sebuah kelas yang bersamaan. Jadi penelitian tindakan kelas ini biasa dilakukan dalam dua kelas atau lebih, di mana dibikin kegiatan pembelajaran di mana ada permasalahan di kelas, menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, yaitu dengan penelitian tindakan kelas ini, di mana akan mengupgrade atau meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian di sini ada jenis-jenis penelitian tindakan di kelas. Yang pertama ada penelitian tindakan diagnosis, kemudian penelitian tindakan empiris, penelitian tindakan partisipan, dan penelitian tindakan eksperimental. Yang pertama ada penelitian tindakan diagnosis, yaitu penelitian yang dirancang dengan menuntun penelitian ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terjadi di suatu sekolah atau kelas. Nah, di sini dalam jenis penelitian tindakan kelas ini, di mana di sini peneliti itu mencari permasalahan, mendiagnosa, dan kemudian memasuki situasi yang terdapat dalam penelitian situ, dalam permasalahan di kelas ataupun di sekolah. Nah, kemudian disitulah akan terbentuk yang namanya latar belakang. Akan tercantum latar belakang dari dia mendiagnosa sini, dia meneliti, dia memasuki suatu permasalahan. Kemudian penelitian tindakan kelas partisipan, yaitu suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Ketika partisipasi dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butiran ya. Jadi pada PTK partisipan ini, jadi seorang peneliti itu terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai akhir. Jadi kalau biasanya di penelitian ada yang namanya siklus observasi sampai siklus refleksi. Jadi peneliti itu terlibat dari awal sampai akhir dalam penelitian tindakan kelas jenis partisipan ini. Jadi peneliti menganalisis apa yang terjadi di kelas, permasalahan yang terjadi di kelas, dan bagaimana solusi dari permasalahan yang di kelas yang terjadi. Kemudian penelitian tindakan empiris, yaitu apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian penelitian tindakan kelas eksperimental, yaitu apabila penelitian tindakan kelas diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar,
di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Diumumkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya penelitian tindakan kelas ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajar. Jadi di pada jenis ini peneliti itu tidak hanya menggunakan satu metode saja, akan tetapi ada beberapa metode di mana tujuannya dari pemilihan beberapa metode ini akan ada satu metode yang mana ini paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk menunjang capaian dari tujuan dalam pengajar. Jadi digunakan beberapa metode dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Selanjutnya ada model-model penelitian tindakan kelas. Misalnya ada model Kurt Lewin, model John Elliott, model Cummings dan McGrath, model Dave Ebbutt, dan model Suharsini Arikunto. Nah, Suharsini Arikunto ini biasa yang dipakai di penelitian pada umumnya. Biasa saya lihat di penelitian-penelitian jurnal yang lain biasa banyak yang menggunakan model Suharsini Arikunto. Pertama ada model Kurt Lewin, model yang dasarnya dikembangkan oleh ahli-ahli penelitian tindakan kelas. Menurut Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Digambarkan dalam sebuah bagan model. Nah, jadi model Kurt Lewin ini adalah model yang paling sederhana. Jadi dia dalam siklusnya hanya ada 4 komponen ini: perencanaan planning, tindakan action. Perencanaan itu seperti observasi, menganalisis permasalahan, kemudian tindakan, di mana melaksanakan suatu model yang ditetapkan, kemudian observasi atau pengamatan, di mana akan mengamat seberapa efektif penelitian atau tindakan yang dilaksanakan. Yang terakhir refleksi, di mana menentukan merefleksi ataupun seperti halnya evaluasi apakah layak untuk digunakan untuk kelas yang memiliki masalah. Kemudian ada model Cummings McGrath. Model yang dikemukakan Cummings dan McGrath merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin. Secara mendasar tidak ada perbedaan dan prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Cummings dan McGrath dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap perencanaan atau planning, perencanaan dan pengamatan dan refleksi. Tahap-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian tercapai. Jadi dalam siklus model Cummings McGrath ini dia ada beberapa siklus, tidak hanya satu. Jadi dilakukan beberapa siklus karena ketika permasalahan yang terjadi belum bisa diatasi, masih bermasalah, belum maksimal dalam penelitian, maka akan diulang kembali, akan direfleksi, kemudian dibikin planning lagi sampai seterusnya sampai penelitian tindakan kelas berhasil. Kemudian ada model John Elliott. Seperti halnya model Cummings dan McGrath, model John Elliott juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin. Elliott mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dengan penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitoring, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Nah, jadi ini juga pengembangan dari model Lewin.
Jadi model Lewin ini merupakan dasar dari penelitian tindakan kelas, di mana mulai banyak dikembangkan oleh para ahli. Kemudian model Dave Ebbutt, pengembangan dari model John model ini adalah pengembangan dari model John Elliott, James McGrath, dan Kurt Lewin. Menurut Dave Ebbutt, model PTK yang dikembangkan ahli tersebut sudah bagus. Hanya saja di dalam model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian belum tepat sehingga masih perlu diperbaiki. PTK model Dave Ebbutt secara sistematis dapat digambarkan seperti jadi dalam model Dave Ebbutt ini ya mengambil referensi dari tadi beberapa model penelitian tindakan kelas. Kemudian model Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi dalam siklusnya, dalam model Suharsimi Arikunto ini, dia mencantumkan 4 langkah dalam penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ya, baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, kelebihan saya memandang sebesar-besarnya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah kita dapat melakukan penelitian tindakan kelas dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui permasalahan yang ada di kelas tersebut, bagaimana yang menghambat proses pembelajaran, apa masalahnya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana permasalahannya, kita tentukan model pembelajaran apa yang cocok untuk dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Adapun jenis-jenis dalam analisisnya itu biasa yang digunakan oleh peneliti banyak artikel yang mengatakan yang menggunakan jenis Arikonto. Jadi mungkin cuma itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.